Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Pak Husni dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua, Pak Husni, kalian semua beserta keluarga besar kita semua senantiasa dilindungi, diberi kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa awali dulu kegiatan kita pada pagi hari dengan mengucapkan basmalah supaya kita semua diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, di minggu kemarin, di 2 minggu pertama kita telah mempelajari cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama, vegetatif. Vegetatif. Apa itu vegetatif? Tidak kawin. Tidak mesti ada perpaduan antara serbuk dan sel dari serbuk atau dari alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan atau betina. Sementara yang kedua adalah generatif. Sekali lagi, vegetatif tidak kawin, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua generatif. Generatif adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara kawin. Kalian pasti tahu istilah kawin. Kawin itu pertemuan laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam dunia manusia, kawin laki-laki dengan perempuan itu diikat dengan akad nikah. Kalau di perempuan, Kalau di tumbuhan tidak mesti ada akad nikah, tapi yang pasti melibatkan laki-laki atau jantan dengan perempuan atau betina. Paham? Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, berupa pertemuan antara kelamin jantan dengan kelamin betina. Oke. Kita lihat ke gambar di belakang pos ini. Oke. Ini adalah gambar bunga. Ya, gambar bunga. Gambar bunga ini secara lengkap kalian bisa lihat di halaman 11, ya. Ini mahkota, kelopak, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga. Nah, yang mesti menjadi fokus perhatian kita dalam mempelajari cara perkembangbiakan generatif atau secara kawin berada pada poin ini. Ya, berada pada 4 poin ini. Kepala sari itu ini yang berada di pinggir, ya. Kalau di sini Pak Husin menggambarnya ada 4 sari. 1, 2, 3, 4. Ini semua kepala sari. Yang kedua, benang sari. Benang sari itu tangkainya. Tihana, takalna. Ini benang sari. Ini benang sari, ya. Kemudian ketiga yang yang terlibat dalam proses kawinnya ini adalah putik. Kepala putik. Kepala putiknya cuma 1. Ya. Sementara yang ini namanya adalah tangkai putik. Oke. Supaya gampang mengingat, kita dalam dunia manusia lah, yang namanya sari itu biasanya perempuan. Ya, yang namanya sari, mohon maaf jika ada orang tua, ibu kalian atau nenek kalian yang namanya sari, ya. Tapi yang pasti di dunia manusia yang namanya sari itu pasti perempuan. Kemungkinan besarnya 99,99% itu pasti perempuan. Oke? Tapi dalam dunia tumbuhan yang namanya sari itu jantan. Jadi kepala sari, benang sari itu adalah sel kelamin jantan. Sementara putik itu adalah sel kelamin atau kelamin betina. Oke. Kenapa disebut kawin? Oke. Disebut kawin karena di sini itu terdapat serbuk. Di kepala ini terdapat serbuk. Nanti kalian bisa baca ya di halaman 11. Di sini terdapat serbuk kecil yang nanti dengan berbagai cara
itu bisa jatuh. Serbuk-serbuk di sini itu jatuh. Jatuhnya kemana? Ke sini. Makanya posisi putih itu berada di bawah, lebih pendek daripada sari. Ya, posisi putih itu lebih pendek daripada sari. Kalau sari di sini, kepala sari di sini, ada serbuk yang jatuh ke sini. Sementara di sini juga ada sel telur. Jadi di sini serbuk sari, ada serbuk sari. Dan sel kelamin jantan. Di sini di kepala putih ada sel telur. Ya. Serbuk sari bergabung dengan sel telur. Di sini, nah ini kawin. Kelamin jantan dengan kelamin betina bergabung, itu namanya kawin. Nanti masuk ke sini, di sini diolah menjadi zigot, menjadi bakal biji, dan seterusnya menjadi biji. Kemudian setelah menjadi biji jadi buah, setelah jadi buah jadi tumbuhan yang baru. Oke, paham sampai sana ya? Nah, proses turunnya ini, si serbuk sari turun ke sel telur ada dua cara. Ini sudah paham kan? Insyaallah. Untuk mahkota, kelopak, bakal biji dan sebagainya kalian bisa pelajari secara lengkap di buku. Tapi yang pasti, proses serbuk sari ke sel telur, serbuk sari ke putih ini ada dua cara. Bos hapus dulu ya. Oke, ada dua cara. Yang pertama alami, bukan alami lah, sendiri gitu ya. Jadi jatuh sendiri, satu sendiri. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putih sendiri, tidak ada bantuan dari pihak lain, namanya itu ada di halaman 12, kleistogami. Ya. Yang kedua, ada proses bantuan atau perantara, pakai perantara. Ya, pakai perantara. Yang pertama ada namanya anemogami. Anemogami. Yang kedua hidrogami. Hidrogami. Yang ketiga ada antropogami. Dan yang keempat ada zoidiogami. Ya, ini 4 ya. Jadi proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bergabung dengan sel telur ada dua cara. Yang pertama jatuh sendiri. Yang kedua memerlukan bantuan atau perantara, alat atau pihak lain. Ya, pihak lainnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama anemogami, jika yang menurunkan serbuk sari ke putihnya itu adalah angin. Jadi dipindahkan oleh angin. Yang kedua hidrogami, adalah proses perkembangbiakan generatif yang serbuk sari dan jatuh ke kepala putihnya oleh air. Antropogami, manusia yang terlibat. Kemudian zoidiogami, yang terlibat adalah hewan. Oke. Barangkali demikian, kalau saya yakin kalian semua pasti insya Allah mengerti. Kalau misalkan tidak mengerti nanti bisa langsung bertanya ke Pak Husni. Oke, tugas berikutnya adalah tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama, kalian kalau memungkinkan ya, ini bukan wajib tapi sunnah. Tapi kalau memungkinkan HP-nya, kuotanya dan lain sebagainya jangan sampai memberatkan. Kalian coba download aplikasi TS Reader. TS Reader. Ya, TS itu singkatan dari 3 serangkai karena buku ini terbitan 3 serangkai. TS Reader, 3 serangkai reader. Kemudian nanti coba scan pakai QR scan. Ini jadi gambar-gambar seperti ini, mohon maaf, gambar-gambar seperti ini. Kalau nanti di scan pakai TS Reader, itu nanti akan kebaca berbentuk video supaya lebih memperlengkap penjelasan hazanah ilmuwan kalian tentang pelajaran IPA. Ya,
Itu pertama, tapi ini sifatnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua, tugasnya ini sifatnya wajib. Gambar bagian-bagian bunga seperti yang ada pada halaman 11. Ini gambar pada kertas lembar diwarnai, yang bagus ya, jangan asal-asalan, karena ya kerapihan, keindahan itu sangat mempengaruhi penilaian. Yang bagus, yang rapi, nanti setelah itu dikumpulkan kembali bersama Pak Husni di hari Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Anjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.